Yo, hello guys, welcome back with me Via Kagami ya. Kembali lagi di channel gua ya. Kali ini gua mau sharing-sharing tentang beberapa hal yang ada di pemikiran gua gitu. Ya, so di video ini gua cuma pengen curhat-curhat biasa aja ke kalian gitu. Ya, gua pengen sharing gitu. Kalau kalian misalnya ada pendapat lain, kalian bisa komen di bawah gitu. Ya, hitung-hitung bisa buat diskusi gitulah ya gitu. Jadi di sini gua mau membahas tentang kenapa kok banyak orang yang sering nyalahin orang lain gitu kan, tetapi mereka itu apa istilahnya, susah untuk melihat kesalahan diri sendiri gitu. Kita akan ambil contoh simple ya gitu. Gini misalnya, ketika semua gini paling gampang ya, kita tahu kalau semua orang itu pasti punya kekurangan gitu kan, dan mereka itu tahu kekurangannya di mana gitu. Tapi banyak yang peduli untuk memperbaiki kekurangannya, atau malah banyakkan yang mereka cuek dengan kekurangannya dan tidak mau belajar untuk apa istilahnya ya, mengembangkan kelebihan yang atau potensi yang dia miliki. Ayo coba jawab gitu. Pasti rata-rata kebanyakan orang itu cuek gitu ya, cuek tentang kekurangannya gitu. Intinya ya, mereka menganggap hidup ngalir aja gitu lah. Tetapi sebagian besar orang-orang kayak gini gitu, ketika ada seseorang yang mereka itu lebih apa istilahnya, aktif dalam berkarya gitu, aktif dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi banyak orang, ketika ada sedikit kesalahan saja, setitik saja, itu langsung mereka cerca mati-matian gitu ya. Gak tahu itu pansos atau apa, gua kurang ngerti. Tapi memang motifnya kalau kita gali lebih dalam gitu ya, memang kebanyakan itu mereka itu memiliki niatan untuk dinotif gitu ya, karena mereka merasa bahwasanya mereka tahu mereka itu tidak memiliki apa-apa di dalam hidup mereka gitu kan, dan mereka juga nggak bisa memberikan apapun kepada orang lain. Akhirnya mereka kepingin dinotis oleh orang-orang yang punya kemampuan besar kayak gitu. Dan gimana ya, mereka itu merepet dengan itu tadi, selalu stalking ke orang lain gitu, selalu mengamati pergerakan orang gitu. Tetapi ketika orang besar tersebut melakukan setitik saja kesalahan, langsung mereka cerca habis-habisan gitu. Dan ketika influencer, orang besar atau siapapun tokoh yang di komen itu membalas ya ocehan dari orang yang tidak memiliki kemampuan ini gitu, pasti dia itu akan kegirangan. Apalagi kalau emosi ya, terutama ya gitu, emosi atau mengelak gitu dengan oh nggak bisa aku gini-gini gitu, itu mereka itu pasti akan senang. Kenapa? Karena apapun reaksi yang diberikan oleh orang besar itu, mereka yang tidak memiliki apa-apa ini, yang tahu bahwasanya mereka ini tidak memiliki kegunaan bagi orang lain, ketika orang yang sudah nyata-nyata mereka ganggu itu menotis orang-orang tidak berguna ini gitu, maka orang-orang berguna ini merasa bahwasanya oh ternyata gua bisa mengendalikan pemikiran mereka, oh ternyata orang-orang besar ini bisa gua mainin emosinya dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini adalah sifat yang benar-benar gua, mohon maaf, sangat benci. Kenapa gua sangat benci? Karena itu adalah sifat yang benar-benar toksik. Itu adalah sifat narsistik dan yang nyata gitu. Dan mungkin kebanyakan orang memiliki sifat hal ini ya. Gua nggak mengatakan semua, tetapi memang ada beberapa atau kebanyakan juga kurang tahu gitu. Tetapi kalau kita melihat mayoritas netizen yang ada di sosmed gitu, mereka itu selalu memiliki sifat iri dan dengki atas kemampuan yang dimiliki orang lain, tetapi mereka tidak memiliki, atau mereka memiliki kemampuan yang lebih baik gitu, tetapi mereka tidak lebih besar namanya dari orang yang kemampuannya di bawah mereka. Mungkin karena di sisi lain
orang-orang yang memiliki nama besar tersebut memiliki banyak relasi gitu kan, eh, memiliki banyak apa istilahnya, orang-orang yang bisa membantu mereka, orang-orang yang bisa support mereka, sedangkan mereka enggak gitu. Mungkin ya kalau misalnya mereka mau berusaha, orang-orang ini gitu, itu pasti bisa gitu, tapi mereka kan malas buat cari relasi gitu, mereka itu malas untuk mengembangkan potensial yang ada di diri mereka, mereka itu malas survive gitu, mereka itu malas untuk bangkit gitu. Aslinya kalaupun mereka pengen bangkit itu mereka itu pasti bisa gitu, tetapi kenapa kok mereka itu selalu stuck di situ-situ aja dan hidupnya itu selalu tidak berkembang gitu? Yaitu tadi, karena mereka itu hanya memiliki mindset yang selalu menjustifikasi orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, tapi tidak mengembangkan potensi diri itu tadi gitu. Tidak mau mencari relasi, tidak mau mengembangkan potensi diri, tidak mau improve dari kekurangannya, menunjukkan kelebihannya dengan karya. Tetapi ketika ada orang lain yang berkarya, yang menunjukkan sesuatu yang lebih hebat dari mereka, mereka itu iri dan dengki dan berujung apa? Mencaci maki gitu. Dan kabar buruknya kebanyakan orang-orang ya tahu sendiri di negara kita itu memiliki hal itu gitu, dan itu benar-benar buruk sekali gitu ketika lu harus mempertahankan hal seperti itu gitu, dan itu hanya akan membuat jurang yang sangat dalam, yang sehingga lu sulit keluar dari jurang itu dan lu nggak bisa menggapai luar jurang yang disebut dengan kesuksesan gitu. Lu nggak bisa, jadi lu itu seakan-akan jatuh di dalam jurang kehancuran yang terdalam gitu cuy, dimana lu terjebak di situ, lu stuck di situ, lu nggak bisa berkembang, lu cuek dengan kekurangan lu nggak mau mengamati apa yang ada potensi di diri lu nggak mau survive, lu mencari relasi dan sebagainya, malah sibuk menjustifikasi, sibuk nyalahin sana sini, sibuk mencari celah-celah dari apa ya, istilahnya titik kelemahan daripada orang-orang yang memiliki bakat yang lu nggak miliki. Lah kesalahannya itu di situ gitu. Oleh karena itu sebenarnya gue pengen siapapun ya, baik siapapun yang menonton video ini ya, please lah men, kita tuh harus berusaha menjadi orang yang sebaik mungkin gitu. Entah apapun yang bisa lu miliki, lu harus kembangkan itu potensi lu, dan lu harus ambil tuh momen-momen yang bisa bikin lu tuh bergerak gitu, dan jangan sampai lu itu hanya stuck dalam dunia lu. Lah ini juga bahaya, dan memang gua amati sifatnya orang, kebanyakan netizen ini kan gitu, selalu apa istilahnya, selalu nyaman di lingkupnya tetapi berani mengomentari lingkup orang lain yang itu sama sekali bukan berada di dalam jangkauan dirinya, itu di luar jangkauannya, dia tidak menguasakan bidang itu, dia nggak ngerti apa-apa, dia hanya tahu dasar-dasar sekilas. Tetapi ketika ada orang yang menurutnya dinilai salah gitu kan, langsung mereka itu benar-benar menghakimi mati-matian gitu, dan itu jelas-jelas itu sifat yang toksik gitu. Dan menurut gue itu adalah salah satu caper yang berbahaya, dan ini juga sifat narsistik seperti yang gue sebutkan tadi di awal gitu ya, itu tadi gitu. Jadi memang lo itu harus benar-benar apa ya istilahnya ya, harus benar-benar mengembangkan lingkup lu nggak boleh berada di lingkup lu terus gitu. Lu harus menyadari kekurangan lu harus mengurangi untuk melihat kelemahan orang lain, tetapi lu harus sering-sering mengimprove kelemahan diri lu dengan apa istilahnya itu, mengupgrade kelebihan lo, mengupgrade skill lo, apapun bakat yang lo miliki itu penting banget untuk lo upgrade gitu, daripada lo harus mikirin orang ini bisa ngomong A sampai Z tetapi dia blunder di C misalnya, dia blunder di D atau di E gitu. Itu bukan urusan lo men, itu urusan dia untuk improve. Kalau lo kritik it's okay gitu, tetapi kalau lo menjustifikasi, tidak memberikan solusi gitu kan, lo mengkritik, ini bener-bener apa ya, ini toxic gitu, dan ini nggak bener gitu. Jadi pesan gua tuh apa gitu, pesan gua pengen gua dan lu semua itu kita bisa berkembang bersama, kita bisa meningkatkan bakat kita, upgrade bakat kita gitu, apapun yang lu miliki gitu. Misalnya lu seorang musisi gitu,
ya udah lo upgrade bakat gitar lo gitu. Tapi lo juga nggak boleh di lingkup itu aja, lo harus belajar lingkup lain gitu. Walaupun lo nggak harus pro gitu, lo nggak harus untuk menjadi orang yang pro. Lo cukup untuk apa istilahnya, untuk mengetahui apa istilahnya basic-basic dari yang lain gitu. Tetapi lu nggak boleh berkomentar lebih jauh lebih jauh oleh apa istilahnya, kalau misalnya ada orang yang menguasai bidang itu sedangkan lu nggak menguasai, cuma ngerti dasarnya gitu. Lu cukup fokus pada apa yang lu kuasai tanpa menghambat lu belajar yang lainnya gitu, karena lu harus tahu dunia ini luas gitu. Misalnya kita ambil contoh, kalau misalnya lu suka game ML gitu, dan gua katakan misalnya lo menghabiskan dari 24 jam itu lo main ML itu mungkin bisa 7-8 jam gitu. Please man, lo apa istilahnya, itu banyak sekali waktu yang lo buang sia-sia gitu, dimana waktu-waktu itu lo bisa belajar mengembangkan bisnis, mungkin rencana belajar tentang bisnis gitu. Lo bisa nonton video-video motivasi, lihat motivator gitu. Lo bisa belajar sejarah agar lo bisa memperbaiki hidup lo di masa sekarang dari lo melihat sejarah masa lalu gitu. Atau lo bisa belajar psikologi gitu, ketika lo belajar itu lo jadi mengetahui mana teman yang harus lo berteman dan mana teman yang harus lo jauhi gitu. Dan lo bisa melihat diri lo yang paling penting gitu, dimana diri lo itu mungkin ada sifat-sifat toksis yang harus lo buang gitu. Atau lo mengembangkan apa istilahnya ya, hal-hal yang selama ini nggak lo ketahui gitu. Dan mungkin lo juga harus belajar banyak ke orang lain gitu. Misalnya ketika lo punya tetangga gitu kan, tetangga lo pinter nanam tanaman gitu, walaupun itu hal remeh, lo harus belajar ke orang gitu. Dan lo nggak harus jadi pro, lo cukup ngerti aja gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, hidup itu lo nggak bisa stuck dalam satu bidang, walaupun setiap orang itu selalu pro dalam satu bidang gitu. Dan ketika lo mengetahui betapa sulitnya ketika orang lain melakukan hal yang nggak lo lakuin gitu, maka lo nggak akan mudah buat ngeremehin apa yang orang lakuin, padahal lo sebenarnya nggak bisa lakuin. Catat itu. Dan ini penting banget buat siapapun yang dengerin curhatan gua gitu. Dan gua nggak merasa opini gua benar gitu, gua nggak merasa pemikiran gua benar, tetapi please man, kita semua sama-sama belajar. Lo dan gue belajar. Kalau misalnya gue salah, lo harus mengingetin apa yang salah di dalam pikiran gue. Dan ketika lo juga memiliki kesalahan, gue akan mengingatkan juga, kita saling mengingatkan. Dan lo nggak boleh jatuhin siapapun gitu. Dan bahkan jangankan jatuhin orang, ngerendahin diri lo pun nggak boleh. Ketika lo menemukan kelemahan gitu, ketika lo dikata-katain orang juga, misalnya nih ada orang yang ngatain lo gitu, lo itu gini-gini gitu, lo tuh nggak guna, lo itu percuma punya skill tapi lo cupu dan sebagainya. Lo itu nggak boleh ngeladenin apa yang mereka katain kepada lo itu, karena mereka itu nggak pernah tahu apa yang lo alami. Dan begitu pula sebaliknya, orang yang ngatain lo nggak tahu apa yang lo alami, kan seperti itu logikanya kan. Jadi menurut gua ini penting juga gitu, ketika lo mendapat cacian negatif dari orang-orang toksik ini misalnya gitu kan, orang-orang yang narsis ini yang pengen caper sebenarnya tapi mereka nggak bisa apa-apa gitu, ya harusnya lo nggak perlu masukin hati gitu ya. Mungkin lo sakit hati, it's okay gitu, tetapi jangan jadikan itu sesuatu hal yang berlarut-larut, tapi jadikan itu sebuah motivasi untuk diri lo, kan seperti itu gitu. Dan lo juga harus apa istilahnya, nggak boleh down, nggak boleh stuck. Lo harus improve diri lo, dan lo harus menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Stay to work hard and play hard. Oke. Salam dari gua Via Kagami. Maaf karena ngomong terlalu panjang hari ini, dan makasih yang udah nonton video curhatan gua kali ini. Gua Via Kagami. Jangan lupa like, share, subscribe, aktifkan notifikasi tombol lonceng agar lo selalu dapat informasi terbaru dari video-video gua Via Kagami. Oke. Gua Via Kagami, and see you next time. Salam and bye bye. Salam Tentangers.